Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, tak terasa ya, sudah setengah perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan nampaknya anak-anak masih tetap semangat belajar kimianya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akan Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Dalinda Septiani. Hadir. Agus. Hadir. Viola. Baik, berangkat semuanya ya hari ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai reaksi redoks nih. Dan hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian senyawa hidrokarbon. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kekhasan atom karbon. Dan yang terakhir adalah mengenai penggolongan senyawa karbon. Sebelumnya kita amati yuk. Oke, kita amati ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada gas LPG, udah gak asing lagi ya. Yang kedua ada bensin. Dan yang terakhir juga ada lilin. Nah, pertanyaannya, senyawa apa aja sih yang terkandung pada benda-benda tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu gas LPG. Gas LPG itu terdiri dari campuran propana dan butana. Kalau bensin itu terdiri dari senyawa oktana. Dan untuk lilin itu terdiri dari senyawa parafin. Nah, ketiganya itu merupakan hasil olahan dari minyak bumi loh. Dimana minyak bumi itu merupakan campuran kompleks yang sebagian besarnya itu terdiri dari senyawa hidrokarbon. Pas banget ya pada materi kita. Kita next tentang hidrokarbon. Dengan katanya kita sudah bisa mengidentifikasinya, dimana dia terdiri dari dua kata. Yang pertama itu hidro, yaitu hidrogen atau hidrogen, dan karbon, yaitu atom karbon gitu ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, hidrokarbon adalah senyawa kimia yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai khasnya atom karbon. Tadi yang hidrogen kan dia hanya memiliki satu elektron valensi ya. Katakanlah dia hanya punya satu ikatan aja, hanya ada satu kaki. Kalau karbon itu ada pembahasannya karena dia merupakan atom yang istimewa atau atom yang mempunyai khasnya gitu. Yang pertama yaitu atom karbon itu relatif kecil. Mengapa? Karena kalau sesuai dengan susunan periodik unsur, dia itu terletak pada periode yang kedua, sehingga dia juga mempunyai dua kulit atom saja. Maka jari-jari atomnya pun relatif kecil. Untuk sifat yang kedua, bahwa dia itu bisa membentuk 4 ikatan, karena kan dia termasuk golongan 4A ya. Nah, kalau kita dikonfigurasikan nih, nomor atomnya kan 6, dikonfigurasi menjadi 2,4. Nah, karena elektron valensinya 4, sehingga dia juga memerlukan 4 elektron untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Mengapa? Karena agar dia itu stabil sesuai dengan kaidah oktet. Begitu. Untuk kekhasan yang ketiga, bahwa atom karbon itu dapat membentuk ikatan dengan sesama atom C, sehingga dia juga bisa membentuk rantai karbon. Yang pertama itu jumlah ikatannya apa aja sih yang bisa terbentuk pada rantai karbon itu? Bisa membentuk rantai tunggal atau alkana, rangkap 2 alkena, dan rangkap 3 atau alkona. Dan bagaimana bentuk rantainya bisa diperhatikan pada bagan sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 bentuk rantai. Yang pertama alifatik dan siklik. Untuk alifatik itu adalah jenis rantai yang tertutup atau lurus. Nanti dibagi lagi nih jadi 2, dimana dia bisa bersifat rantai jenuh dan bersifat tidak jenuh. Jenuh, kalau kalian sendiri merasa jenuh nggak? Pasti ya merasa jenuh. Nah, ini merupakan kata kunci dari rantai jenuh karena dia terdiri dari rantai yang tunggal atau rantai yang sendirian. Oke? Dan untuk yang tidak jenuh adalah rantai yang memiliki rangkap, bisa rangkap 2
bisa juga rangkap yang ketiga. Untuk bentuk umum dari alkana bisa kita cari dengan rumus CnH2n plus 2. Dan untuk bentuk alkenanya bisa dicari dalam bentuk C2H2n. Dan yang terakhir untuk rangkap yang ketiga yaitu C2H2n-2. Nah, tadi kan ada bentuk siklik juga ya. Bentuk siklik itu adalah bentuk rantai yang tertutup atau yang membentuk lingkar atau melingkar gitu ya. Contohnya adalah benzena. Selanjutnya mengenai penggolongan senyawa karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat dengan atom karbon yang lainnya itu bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada primer, yang kedua sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Kita ketahui bahwa setiap atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom yang lainnya kan. Maka dari itu untuk hidrokarbon dapat berikatan dengan karbon itu sendiri atau juga dengan hidrogen. Yang pertama yaitu karbon primer, yaitu karbon yang mengikat satu atom C. Maka dia akan membutuhkan atau memerlukan 3 atom yang lain. Di sini akan berikatan dengan 3 atom H sehingga nanti bisa berbentuk CH3 ya. Yang kedua yaitu karbon sekunder, di mana dia nanti mengikat 2 atom karbon, maka masih membutuhkan 2 atom lagi ya. Nanti berpasangan dengan H, maka bentuknya menjadi CH2. Dan yang ketiga adalah karbon tersier, yaitu karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Maka masih perlu berapa kalau mau jadi 4? Ya betul, masih memerlukan 1 atom lagi. Maka dia nanti akan berikatan dengan H. Bentuknya adalah CH begitu. Dan yang terakhir itu adalah atom karbon yang kuaterner. Dia akan mengikat 4 karbon yang lain. Maka dari itu dia sudah tidak membutuhkan atom H lagi gitu ya. Jadi hanya C saja. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak bisa mengerjakan soal latihan yang akan ibu berikan, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, silahkan dilengkapi dengan atom H, karena itu kan masih atom karbon saja ya. Silahkan dilengkapi. Dan yang kedua, tentukan jenis atom karbonnya, apakah dia primer, sekunder, tersier, ataupun kuaterner. Dan yang terakhir, tentukan juga bentuk rantainya. Tadi ada yang jenuh dan tidak jenuh, silahkan ditentukan. Baik, sebelum ibu tutup, akan ibu berikan kesimpulannya ya, bahwa hidrokarbon adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Dan untuk karbon sendiri mempunyai beberapa kekhasan ya, di mana dia relatif kecil, bisa membentuk 4 ikatan dan juga membentuk rantai karbon. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai penggolongannya. Ada karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian dari ibu. Silahkan dikerjakan tadi latihannya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.